Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ini adalah Bandar Udara Mutiara Sis Al Jufri Kota Palu. Perjalanan kali ini kita akan menuju ke salah satu pulau terpinggir dari Indonesia, yaitu Pulau Sebatik, pulau kecil yang berbatasan daratan dengan Malaysia. Perjalanan dari Kota Palu kita akan menuju ke Balikpapan. Dan perjalanan udara ini akan memakan waktu sekitar 1 jam. Sekarang kita sudah sampai di Balikpapan. Untuk menunggu penerbangan selanjutnya menuju ke Tarakan, kita akan jalan-jalan dulu mengisi waktu sambil melihat-lihat kota Balikpapan. Tujuan kita adalah ke Pasar Impres Kebun Sayur Balikpapan. Di sini kita akan mencari souvenir dan untuk menikmati kuliner khas Balikpapan. Selamat pagi kawan, lihatlah mentari. Pagi dari fajar sudah menanti, mengajak kita kawan untuk menikmati kerikil tajam dan debu jalanan. Siapkanlah dirimu untuk abadikan semua yang tak abadi di sini. Banyak cerita baru yang akan menanti di panjang perjalanan kita ini. Nikmati terik mentari dan rasa merdeka ini, bahagia tak bisa dibanding. Hari ini milik kita, tulis dengan baik yang kau bisa. Esok baru tentu sama. Inilah Pasar Impres Kebun Sayur, pusat pernak-pernik khas Kalimantan Timur. Katanya menginjakan kaki di kota Balikpapan, Kalimantan Timur ini tidak lengkap rasanya kalau belum mampir di Pasar Impres Kebun Sayur. Meskipun namanya kebun sayur, pusat pernak-pernik ini tidak menjual sayuran. Tempat ini dulunya adalah kebun kangkung dan kawasan perumahan etnis Tionghoa. Pada tahun 1981, melalui instruksi Presiden Soeharto, dibangunlah pasar ini. Sekarang Pasar Impres Kebun Sayur adalah salah satu destinasi wisata belanja di Balikpapan yang banyak dikunjungi wisatawan domestik maupun mancanegara. Di sini kita bisa memborong kalung, tas, baju, dompet, gelang, ikat kepala dari manik-manik, perisai, gantungan kunci, dan lain-lain. Tersedia beragam kaos bertuliskan Balikpapan dan Kalimantan Timur. Tak lupa, kita bisa menemukan kain-kain tenun maupun kain motif untuk dijadikan pakaian. Harganya mulai dari puluhan ribu hingga jutaan rupiah. Tak heran banyak pengunjung ataupun kolektor yang menyempatkan datang ke pasar unik ini. Di sini kita juga mendapatkan aneka makanan yang jadi oleh-oleh khas Kalimantan Timur seperti amplang dan lainnya. Pasar Impres Kebun Sayur buka mulai jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Di sini kita bisa menawar harga barang yang dijual sampai cocok dan bersepakat. Setelah dari pasar ini, kita melanjutkan penerbangan menuju Tarakan. Kurang lebih 1 jam di udara, kita pun sampai di kota Tarakan. Sambil menunggu jadwal keberangkatan kapal Speed dari Tarakan ke Nunukan, kita menyempatkan singgah di kawasan hutan mangrove dan wisata rumah adat Baloi Mayo yang merupakan destinasi wisata di kota Tarakan. Inilah kawasan hutan mangrove Tarakan yang begitu asri, berhiaskan pepohonan yang tumbuh menghiasi kawasan ini. Pengunjung dapat berjalan-jalan sambil menikmati asrinya hutan bakau, sambil diiringi tarian indah monyet bekantan di pepohonan hutan mangrove. Area hutan mangrove mempunyai area yang seluas sekitar 21 hektar dan menjadi paru-paru kota Tarakan, serta sebagai pelindung dari abrasi air laut. Untuk menyusuri hutan ini, pengunjung bisa berjalan menapaki kayu ulin berbentuk jembatan panjang di antara pepohonan bakau yang rindang. Hanya dengan Rp5.000,
kita bisa menikmati keindahan hutan mangrove di kota Tarakan ini. Selanjutnya kita singgah di wisata Rumah Adat Baloemayo, Adat Tidung, Kalimantan. Merupakan rumah adat yang banyak menyimpan barang khas suku Tidung, Kalimantan Utara. Konsep pembangunan balai dengan referensi arsitektur tradisional suku Tidung Pesisir yang disebut dengan Baloemayo atau Rumah Maya, artinya ini sebagai gedung atau istana yang menurut sejarah Kerajaan Tidung Tarakan. Wisata Rumah Adat Baloemayo pemanfaatannya untuk menyimpan koleksi benda-benda budaya khas suku Tidung, serta digunakan untuk kegiatan acara-acara seni dan budaya di kota Tarakan. Dengan hanya membayar Rp3.000 per orang, kita bisa menyaksikan kearifan budaya Kalimantan Utara. Selain itu, kita juga bisa memberi makan ikan di dalam kolam dengan membeli makanan ikan Rp5.000 per bungkus. Setelah kita menikmati destinasi wisata Kota Tarakan, kita langsung menuju ke pelabuhan untuk melanjutkan perjalanan ke Pulau Nunukan menggunakan kapal speed. Sip. Resmi. Kalut, parah, kira kalut.
Setelah melewati perjalanan 2,5 jam, sampailah kita di Pelabuhan Nunukan. Di Nunukan kita berwisata sejarah, melihat langsung Tugu Dwi Kora, tugu yang dibangun untuk mengenang perjuangan para pahlawan pendahulu dalam mempertahankan kemerdekaan dan memperjuangkan NKRI pada saat konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1964, dan menjadi monumen kebanggaan masyarakat Nunukan dan Indonesia secara keseluruhan. Tugu Dwi Kora ini memiliki makna bagi generasi muda Indonesia, khususnya di Kabupaten Nunukan, atas kegigihan perjuangan masa lalu merebut dan mempertahankan NKRI. Dari sini, kita menuju ke pelabuhan Speedboat di Sejepun. Untuk menuju ke Pulau Sebatik, kita membutuhkan waktu 10-20 menit dari pelabuhan Sejepun Nunukan ke Pelabuhan Bambangan Sebatik. Kami pun sampai di Bambangan, pintu masuk bagian barat untuk menuju ke perbatasan Indonesia dan Malaysia. Di Sebatik, kita bisa mengunjungi destinasi wisata yaitu Rumah Dua Negara dan Tugu Perbatasan Garuda Perkasa di Desa Aji Kuning, Sebatik. Perjalanan dari Bambangan menuju ke Desa Aji Kuning, Sebatik ditempuh antara 45 menit sampai 1,5 jam dengan kondisi jalan aspal yang terbilang cukup bagus. Sampai di sini dulu perjalanan ini. Salam Pataba, salam bahagia bersama.